exile. In a speech lasting about 45 minutes, Khomeini congratulated his followers and pleaded for unity. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, tekanan terhadap Iran tidak pernah benar-benar berhenti. Accordingly, I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions upon Iran under Title VII of the United Nations Charter. Amerika Serikat membekukan aset Iran. Embargo perdagangan diberlakukan. Sanksi terus berkembang dari tahun ke tahun. Perbankan dibatasi. Perdagangan ditekan. Akses teknologi dipersempit. Dampaknya nyata. Tahun 2026, inflasi Iran diperkirakan mendekati 69%. Nilai rial Iran juga terus melemah. Di pasar bebas, $1 Amerika bahkan sempat menembus 1,8 juta rial. Kehidupan rakyat menjadi semakin berat. Tetapi ada satu hal yang menarik. Iran tidak runtuh. Justru di tengah tekanan panjang, negara itu tetap membangun drone, misil, satelit, dan teknologi militernya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Iran bisa bertahan selama ini? Jawabannya mungkin bisa ditelusuri ke tahun 2011. Saat itu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei memperkenalkan satu gagasan, economic jihad, atau jihad ekonomi. این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم. Bagi Khamenei, perang tidak selalu datang dalam bentuk bom dan rudal. Kadang perang datang lewat embargo, lewat tekanan ekonomi, lewat ketergantungan terhadap pihak luar. Karena itu, ia percaya satu hal. Bangsa yang terlalu bergantung pada musuhnya akan mudah ditekan. Dari situlah gagasan jihad ekonomi lahir. Sebuah gagasan sederhana, bahwa Iran harus mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Dan gagasan itu perlahan mulai terlihat bentuknya. Universitas dan riset teknologi terus didorong. Dalam salah satu pidatonya, Khamenei menyebut pertumbuhan produksi ilmiah Iran mencapai lebih dari 11%. Hampir 2 kali lebih tinggi dibanding rata-rata regional setelahnya. Di tengah isolasi panjang, Iran juga tumbuh menjadi salah satu produsen drone terbesar di kawasan. Negara itu mengembangkan program luar angkasa domestik, mengirim satelit ke orbit, dan membangun banyak teknologi tanpa sepenuhnya bergantung pada Barat. Bahkan di tengah tekanan ekonomi panjang, ekspor non-migas Iran tetap mencapai lebih dari 57 miliar dolar. Tentu saja, semua itu tidak membuat Iran menjadi negara tanpa masalah. Harga kebutuhan pokok tetap naik. Tekanan ekonomi tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Tetapi selama puluhan tahun tekanan, Iran belajar satu hal, bagaimana bertahan. Dan mungkin disitulah inti dari jihad ekonomi. Bukan tentang hidup tanpa kesulitan, tetapi tentang membangun kemampuan untuk tetap berdiri, meski tekanan terus datang. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Lalu di tahun 2026, perang besar akhirnya pecah. Amerika dan Israel menyerang Iran. Tetapi dunia melihat sesuatu. Iran bukan lagi negara yang sama seperti puluhan tahun lalu. Puluhan tahun embargo ternyata memaksa negara itu membangun banyak hal sendiri.
drone, industri militer, teknologi, produksi domestik. Dan di balik arah itu, ada jejak pemikiran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Mungkin jihad ekonomi tidak membuat Iran kebal terhadap krisis. Tetapi gagasan itu membantu Iran tetap berdiri di tengah tekanan yang mungkin meruntuhkan banyak negara lain. Dan mungkin itulah salah satu jejak terbesar pemikiran Ali Khamenei, bahwa kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh kemampuannya bertahan ketika tekanan itu datang.